Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas kepada teman-teman semuanya di sini terkait P3K paruh waktu pada tahun 2025 ini. Nah, buat teman-teman yang bertanya, jadi jika teman-teman menjadi P3K paruh waktu, tetapi teman-teman bertanya ya kan, dari mana gaji atau sumber gaji apa yang dibayar kepada P3K paruh waktu? Nah, sebelumnya buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, langsung saja terlebih dahulu ya teman-teman, saya scroll ke bawah. Di sini kita perjelas dulu apa itu P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu adalah kategori baru teman-teman ya dalam aparatur sipil negara ya, atau ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Kemudian perbedaan utama dengan P3K paruh waktu. Jadi apa bedanya antara P3K paruh waktu dengan P3K penuh waktu? Nah, bedanya itu yang pertama durasi kerja teman-teman, berarti lama kerja. Nah, di mana P3K paruh waktu hanya bekerja selama 4 jam per hari teman-teman ya. Berbeda dengan P3K penuh waktu. Kalau P3K penuh waktu itu jam kerjanya 8 jam per hari. Nah, teman-teman bisa pahami tentang durasi waktu kerja. Kemudian untuk P3K paruh waktu itu dirancang untuk memberikan solusi teman-teman ya. Solusi ini bagi kita semua yang tenaga honorer yang belum lulus pada seleksi CPNS maupun P3K teman-teman ya, penuh waktu. Nah, program ini bertujuan teman-teman jadi memperjelas status kita sebagai pegawai non ASN. Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman juga perlu diketahui ya, yang bahwa untuk dijadikan ke P3K paruh waktu itu, jenis formasi apa saja yang bisa teman-teman cek atau nanti teman-teman dapatkan terhadap P3K paruh waktu ini. Nah, di sini ada beberapa formasi P3K paruh waktu dibuka untuk berbagai bidang pekerjaan teman-teman. Nah, di sini dijelaskan yang pertama ada guru dan tenaga kependidikan. Nah, kalau untuk guru dan tenaga pendidikan ini ada contohnya. Yang pertama guru sekolah dasar hingga menengah. Kemudian untuk tenaga kependidikan contohnya staf administrasi sekolah. Kemudian teman-teman bisa tenaga kependidikan lainnya yang sesuai dengan tenaga kependidikan. Nah, kemudian untuk tenaga kesehatan ini ada contohnya seperti perawat, bidan, apoteker teman-teman ya, dan tenaga kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan tentang kesehatan. Kemudian di sini ada tenaga teknis ya, seperti teknisi IT ya, administrasi hingga teknis operasional lainnya. Nah, kemudian di sini ada pengelola umum operasional, itu contohnya mengenai operasional di instansi pemerintah. Teman-teman bisa pahami ya. Kemudian operator layanan operasional itu mendukung kegiatan operasional layanan publik teman-teman. Yang keenam ada pengelola layanan operasional, ini mengatur dan memastikan layanan publik berjalan dengan lancar teman-teman ya. Dan yang terakhir ada penata layanan operasional. Di sini
Untuk penata layanan operasional itu merancang dan mengelola sistem layanan operasional. Nah, itu adalah beberapa formasi P3K paruh waktu pada tahun 2025 ini. Nah, jam kerja dan peluang karir P3K paruh waktu. Nah, di sini yang sudah dijelaskan ya. Kalau paruh waktu itu 4 jam per hari, sedangkan penuh waktu itu 8 jam sehari, teman-teman. Nah, tapi untuk P3K paruh waktu juga memiliki peluang untuk diangkat, teman-teman ya, menjadi P3K penuh waktu setelah melalui evaluasi kinerja dan memenuhi syarat administrasi. Kemudian, nah ini adalah sumber gaji P3K paruh waktu. Nah, dalam keputusan pada keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 disebutkan ya, kalau poinnya ada 3 poin mengenai gaji P3K paruh waktu, teman-teman. Yang pertama dijelaskan itu gaji minimal sama dengan upah saat ini. Jadi pada saat kita menghonor, jadi misalnya gaji kita 1 juta, berarti tidak boleh kurang dari 1 juta sesuai saat kita kerja atau kita honor, upah saat kita honor ya. Nah, di sini dijelaskan P3K paruh waktu akan menerima gaji minimal yang setara dengan nominal yang diterima saat ini sebagai tenaga honorer. Nah, ini sudah jelas, teman-teman ya. Kemudian yang kedua ya, mengacu pada upah minimum regional UMR, teman-teman ya. Jadi kalau mengacu pada upah minimum, jadi besaran gaji dapat disesuaikan dengan UMR yang berlaku. Ini berlaku kepada wilayah kita masing-masing, teman-teman ya. Pada P3K paruh waktu, jadi hal ini memastikan gaji yang diterima sesuai dengan standar wilayah. Jadi sesuai standar wilayah, misalnya 3 juta, berarti kalau UMR-nya 3 juta berarti dapat gaji 3 juta. Ini kalau mengacu pada pada upah minimum, teman-teman. Kemudian yang ketiga, sumber dana dari anggaran lain, artinya selain dari belanja pegawai. Nah, di sini dana penggajian P3K paruh waktu berasal dari anggaran di luar belanja pegawai. Nah, jadi di sini untuk anggaran belanja pegawai tidak terganggu oleh gaji pada P3K paruh waktu, teman-teman, sehingga di sini tidak membebani anggaran utama instansi pada tempat kita ambil ya. Nah, di sini teman-teman bisa memahami ya terkait sumber gaji, walaupun kita nanti sudah mendapatkan NIP ya. Jadi teman-teman harus memahami antara gaji terhadap P3K paruh waktu, teman-teman. Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam dari Info Penting.